Hai Sobat Sepedmada. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri dulu. Saya Rizky Humaira Cecebra Putri, absen 31. Saya Naila Hafizanura, absen 25. Saya Alia Maharin Nugroho, absen 4. Kok gelap ya? Lanjutin aja. Nama? Perkenalkan, nama saya Ijan Nara Abisab, kelas 71, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Pujiramatan, kelas 71, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Karisma, nomor absen 22. Yuk lanjut. Gua tunjukin rumah makan si Gading di Semarang. Nah, di sini tuh ternyata ya ada banyak banget makanan-makanan khas Semarang, dan ini tuh tempat makannya tuh prasmanan guys. Nah terus di sebelahnya itu ada toko oleh-oleh. Nah kalian kalau langsung kesini tuh nih oleh-olehnya banyak nih. Banyak kan? Jangan lupa sini ya. Oke, mari kita ke tujuan berikutnya. Hai guys, kita sudah ada di tujuan kedua. Ada di mana? Di Museum Kereta Ambarawa. Sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah kereta. Simak berikut. Museum Kereta Api Indonesia atau Indonesian Railway Museum awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Willem First. Stasiun ini dibangun oleh Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau yang bisa dibilang NISM, yang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 bersamaan pembukaan lintas Kedung Jati Ambarawa tahun 1907. Pada awal pengoperasiannya, Stasiun Willem First digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan, tahun 1976, Stasiun Ambarawa dirancang sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, Suparjo Rustam. Rencana ini bertujuan menyelamatkan ketinggalan lokomotif uap serta sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah. Stasiun Ambarawa dipilih karena Ambarawa memiliki latar belakang historis yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan, yakni pertempuran Ambarawa. Selain itu, Stasiun Ambarawa pada saat itu masih menyimpan teknologi kuno yang masih bisa dioperasikan. Kini, Museum Ambarawa atau Indonesian Railway Museum (IRM) menampilkan koneksi perkeretaapian dari masa Hindia Belanda hingga pra-kemerdekaan RI yang meliputi sarana, prasarana, dan perlengkapan administrasi. Beberapa koleksi sarana perkeretaapian heritage seperti 26 lokomotif uap, 4 lokomotif diesel, 5 kereta, dan 6 gerbong dari berbagai daerah. Para pengunjung juga dapat menikmati perjalanan wisata dengan menaiki kereta api wisata relasi Ambarawa Tuntang dengan lokomotif penarik jenis lokomotif uap maupun kereta diesel vintage. Selain itu, terdapat rute kereta api wisata Ambarawa Jambu Bedono yang menggunakan lokomotif uap bergigi yang melewati rel bergigi. Hai semuanya, kita sudah selesai berwisata di Museum Kereta Ambarawa, dan sekarang kita akan menuju wisata Dusun Semilir. See you there. Hai, kelompok 1 di sini sudah makan malam di aula Taman Kampung Dusun Semilir. Ya, dan tadi sebelum makan malam kita bermain apa tadi ya? Permainan apa saja Kak? Yang pertama tadi ada rumah hantu, yang kedua ada perosotan Dusun Semilir. Nah, dari kedua permainan itu kita menggunakan voucher secara gratis. Sekarang sudah malam guys, jadi kita akan menuju hotel dan tidur. See you tomorrow on day 2. Bam, kita sudah ada di mana? Di
Kita itu ada di hari kedua dan kelompok 1 berjalan ke akan menelusuri tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu. Apakah akan seru? Tidak tahu. Atau seram ya? Kira-kira seru atau seram ya? Nggak tahu nih. Kayaknya seru deh. Disimak aja ya. Bye-bye. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero dan dikelola oleh PT Kereta Api Pariwisata yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij (NISM). Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Kini, di Lawang Sewu tidak hanya menjadi saksi biru sejarah perkembangan transportasi kereta api Indonesia, tapi juga menjadi gedung museum kereta api yang menyimpan banyak cerita serta perjuangan para pendahulu kita. Tahun 1870 buatnya di Belanda dengan bernama buatnya. Lawang Sewu memiliki bangunan indah dan megah. Terdapat 2 menara kubah yang menjulang pada bangunannya. Selain eksteriornya, terdapat pula keunikan lain pada bangunan ruang bawah tanahnya. Ruangan tersebut merupakan bekas ruang pembantaian masyarakat pribumi kala penjajahan Belanda. Bagaimana Lawang Sewu berperan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia? Saat itu, Lawang Sewu digunakan sebagai markas tentara Jepang dan kemudian tentara Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan. Keberadaannya menjadi simbol perjuangan dan ketahanan bangsa Indonesia. Pintunya yang berjumlah sangat banyak dan besar difungsikan sebagai sirkulasi udara yang bagus. Salah satu alasan kenapa Lawang Sewu mempunyai banyak pintu juga berkaitan dengan kasta yang dianut orang Belanda. Saat ini, gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia, yaitu koleksi Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Ikoniknya Lawang Sewu adalah kaca Pitraki yang terdapat di dinding Lawang Sewu. Lukisan kaca Pitraki yang memiliki warna dominan biru dan hijau ini memiliki makna historis yang tidak bisa lepas dari pembangunan Lawang Sewu itu sendiri. Makna yang terdapat dalam lukisan tersebut adalah gambaran kota Semarang dan Batavia sebagai pintu maritim menuju Pulau Jawa. Kedua kota tersebut merupakan pelabuhan besar yang menjadi pintu utama untuk aktivitas maritim bagi kepentingan Belanda. Sekarang kita lagi di mana? Sekarang kita lagi di Masjid Agung Jawa Tengah, guys. Tangan. Kita lagi di Masjid Agung di Semarang. Dari sini anginnya cukup kencang sekali. Dari sini panas juga sih. Iya. Habis ini kita kira-kira mau kemana ya? Kita mau ke oleh-oleh habis ini. Nailah. Kita habis ini mau kemana ya? Ke oleh-oleh. Emangnya kita di situ ada apa aja? Kayak ada barang dari Semarang semua gitu, kayak ada makanan, barang-barang. Udah deh, aku penasaran deh kayaknya. Ayo ke sana yuk. Dadah. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Kita sekarang mau belanja oleh-oleh di Kampung Semarang. Ayo ini aku tunjukin. Ini ada Wigo Babat dan ada boleh bisa mochi 26.000, enak. Dan ada permen rasa cabe mie rasa. Dan ini paling bestseller madu Mongso Zahra 24.000, murah banget. Nunjukin. Ngomong. Aku mau cus yang lagi ya. Jenang menara. Di sini ada jenang menara tradisional, harganya 18.000.
Jenang Mika kecil harganya 18.000. Terus Jenang Mika sedang harganya 28.000. frozen food. Guys, kita nah, di sini ada frozen food juga, ada bakso aci kakara dan bakso aci tulang rangu, enak banget. Dan ada lumpia, bisa digoreng langsung. Dan ada bakpia Nusantara isi 5, murah banget guys, harganya 16.000. Fill me out Itu aja ya, terima kasih. with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out